Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Akhirnya dilamar. Saat Dimas turun dari pesawat, rupanya Brian sudah menunggunya. Brian diberitahu oleh Fahmi bahwa Dimas sedang dalam perjalanan menuju Itali untuk menemui Caca. "Apa kabar, Bang?" ucap Brian mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan Dimas. Dimas membuka kaca matanya dan memicingkan matanya untuk mengingat siapa laki-laki di depannya ini. "Brian, Bang," ucap Brian yang seolah mengerti kebingungan di wajah Dimas. "Brian, ngapain di sini?" tanya Dimas. "Abang mau ketemu sama Caca kan?" tanya Brian. "Bagaimana kau tahu?" tanya Dimas. "Waktu kita tidak banyak, Bang. Aku akan jelaskan di mobil. Ayo, Bang, kita jalan sekarang, atau Abang tidak akan pernah lagi bisa ketemu sama Caca," ucap Brian. Dimas pun mengikuti langkah Brian yang terburu-buru. Hingga saat di mobil sambil menyetir, Brian menceritakan semuanya tentang Caca, yang ternyata adalah adik tirinya. Dimas tidak menyangka bahwa dunia sesempit ini, dan juga Dimas sangat marah dan murka kepada orang tua Brian yang tega akan membunuh wanita yang dicintainya. Setibanya di rumah sakit, Dimas langsung berlari menuju ruang operasi untuk menggagalkan operasi Caca dan Cherry. Dimas mendobrak paksa pintu ruang operasi hingga membuat semua terkejut dan marah. Namun Dimas tidak memperdulikannya. Dimas segera mengangkat tubuh Caca dan memindahkan Caca ke rumah sakit lain. Caca membuka matanya saat sinar matahari begitu menyilaukan. "Apakah aku sudah di surga?" ucap Caca pelan saat dirinya melihat sekelilingnya. Caca berada di sebuah ruangan yang serba putih. "Au!" ucap Caca lagi saat dirinya hendak beranjak bangun, namun merasakan sakit luar biasa di bagian ulu hatinya. "Kalau aku udah di surga, kenapa aku masih merasakan sakit ya?" tanyanya pada diri sendiri. Caca pun membuka kemeja yang ia pakai. Lalu, dirinya bisa melihat perban masih bertahta di bagian bekas operasinya. "Aku baru tahu di surga kita masih bisa pakai perban. Apakah di sini juga ada mall atau salon?" gumamnya lagi. Lamunan Caca langsung ambyar kala mendengar pintu kamar mandi terbuka dan menampilkan sosok laki-laki dewasa yang baru selesai mandi. "Om Dimas," ucap Caca menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya membola kala melihat penampilan Dimas yang hanya mengenakan handuk yang dililitkan di pinggangnya, serta perut Dimas yang wow. Meskipun ini bukan kali pertama baginya melihat tubuh Dimas seperti itu, namun ia masih saja terpesona kala melihatnya. "Kamu sudah bangun," ucap Dimas tersenyum lega. Lalu dirinya segera menghampiri Caca. "Apakah di surga kita juga diberikan jodoh yang mirip di dunia?"
ucap Caca sambil mengerjapkan kedua matanya. Dimas hanya tersenyum melihat tingkah Caca yang begitu menggemaskan. Sungguh, Dimas sangat-sangat merindukan suara dan tawa Caca. Aku seneng banget kamu sudah bangun, ucap Dimas langsung duduk dan memeluk Caca dengan erat. Tanpa sadar, air matanya hingga menetes. Om Dimas, ini di mana sih? Caca masih di bumi? Apa udah di surga sih? Kalau di surga, kenapa bisa ada Om Dimas di sini? Ucap Caca. Lalu sedetik kemudian, raut wajahnya langsung terkejut. Hah? Jangan-jangan Om juga udah meninggal kayak Caca? Wah, kalau Om meninggal, bagaimana nasib Aiden, Om? Kenapa Om tinggalin Aiden? Dia udah gak punya mami. Kenapa Om juga ninggalin dia? Berarti Aiden anak yatim sekarang. Ucap Caca langsung terhenti saat jari telunjuk Dimas mendarat di bibirnya. Shh, kita masih hidup, ucap Dimas singkat. Jadi, Om kesini untuk Caca? Tanya Caca, menatap lekat wajah Dimas yang sangat teramat ia rindukan. Menurutmu? Tanya Dimas sambil tersenyum dan mengelus pipi Caca dengan lembut. Om, jangan senyum begitu. Hati Caca deg-degan. Serius deh, lihat senyum Om Dimas begitu. Ucap Caca menggigit bibir bawahnya, menahan senyum, sambil memegang dadanya yang berdetak semakin tidak karuan. Masa sih? Ucap Dimas semakin tersenyum. Ia merasa bahagia karena akhirnya ia bisa kembali bertemu dan melihat wajah gadis barbarnya. Dih, Om, jangan senyum-senyum gitu. Om gak sadar ya kalau senyum Om itu manis banget, bisa buat hati Caca meleleh. Ucapnya sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sungguh Caca sangat merindukan Dimas, namun ia tidak berani memeluknya. Dimas sudah tidak bisa menahan tawanya lagi kala mendengar gombalan receh dari Caca. Ia pun kembali menarik Caca ke dalam pelukannya. Aku kangen banget sama kamu, Ca, bisiknya di telinga Caca, hingga membuat tubuh Caca menegang. Bohong banget kalau Om kangen sama Caca, ucap Caca cemberut tak percaya. Walau sebenarnya dalam hatinya begitu bahagia. Kamu gak percaya? Tanya Dimas saat sudah melepaskan pelukannya pada Caca. Enggak, jawab Caca cepat, namun masih dengan senyum yang menghias di wajahnya. Mau bukti? Tanya Dimas menatap Caca dengan senyum menyeringai. Om mau cium Caca? Ucap Caca yang malah blak-blakan, hingga membuat Dimas terkekeh. Setahun di luar negeri, kamu gak berubah ya? Ucap Dimas sambil mengacak-ngacak rambut Caca. Caca berubah kok, tapi perasaan Caca ke Om gak bisa berubah. Ucap Caca menatap Dimas dengan serius, hingga membuat Dimas juga langsung menatap Caca dengan serius. Dengan perlahan namun pasti, mata mereka
saling berpandangan. Dan entah siapa yang memulainya, kini mereka semakin dekat. Dan mereka bertemu kembali. Apa perasaan itu masih ada? Tanya Dimas saat setelah melepaskan tannya. Kini ia menyatukan keningnya dengan kening Caca, hingga wajah mereka begitu dekat. Menurut Om, tanya Caca dengan tersenyum. Ucap Dimas menatap mata Caca lekat-lekat. Izinkan aku untuk membahagiakanmu, sambungnya. Kamu tahu, aku bukanlah tipe pria romantis. Aku juga sudah tua. Sepertinya bertingkah romantis itu bukan tipeku. Ucap Dimas lalu menarik nafasnya dalam dan menghembuskannya perlahan. Dan kamu tahu, kamu sudah berhasil merebut hatiku. Kamu berhasil membuat pertahananku goyah. Dan kamu berhasil menempati hati yang telah lama kosong ini. Ucap Dimas pelan. Caca Anindita, untuk saat ini aku tidak memiliki cincin atau bunga. Tapi aku pastikan aku memiliki hati yang utuh dan tulus untuk kamu. Caca, will you marry me? Ucap Dimas tegas, membuat Caca terdiam dan mengerjapkan matanya tak percaya. Om, gumam Caca pelan. Aku tidak mau menerima penolakan, Ca. Aku sudah menjatuhkan harga diriku untukmu. Dan aku hanya ingin kamu menjawab iya. Ucap Dimas lagi, membuat Caca cemberut. Ih, Om ini gak ada romantis-romantisnya. Masa ngelamar pakai ngancem begitu? Ucap Caca kesal. Dan seketika menjauhkan wajahnya dari depan Dimas. Kan aku sudah bilang, aku sudah tua dan aku bukan tipe pria romantis. Jawab Dimas. Iya, tapi nggak pakai acara ancaman dan paksaan begitu dong. Kan jadinya nggak so sweet. Padahal tanpa diancam atau dipaksa, pasti Caca bakal jawab iya kok. Kenapa malah pakai ancaman begitu? Ih, ngeselin. Ucap Caca menendang-nendang kaki Dimas sambil memanyunkan bibirnya. Sungguh Caca merasa sangat kesal karena Dimas tidak peka sama sekali. Terus bagaimana? Mau diulang lagi? Tanya Dimas memberi tawaran. Gak seru dong kalau diulang. Gak ada deg-degan lagi kayak tadi. Rengek Caca kesal. Dimas pun hanya bisa mengucap wajahnya dengan kasar. Lalu kembali mendekati Caca. Lebih baik sekarang kamu istirahat. Karena besok pagi kita akan kembali ke Indonesia. Dan aku akan pastikan kamu tidak akan bisa pergi lagi dariku. Ucap Dimas lalu mengecup kening Caca dengan lembut. Tapi Caca gak punya rumah. Ucap Caca lirih sambil menundukkan kepalanya. Tangannya meremas bed cover dengan kuat. Sebentar lagi acara pertunangan Bian dan Ariel. Abis itu kita akan segera menikah. Ucapnya lagi dengan mencium tangan Caca. Om sekarang suka banget ya nyiumin Caca. Ucap Caca terkekeh. Karena sedari tadi Dimas terus menciumnya. Entah itu tangan, kening, dan juga Kenapa?
Tidak boleh, tanya Dimas dengan senyum miring. Boleh atau nggak boleh, Om kayaknya udah kecanduan deh. Caca, jawab Caca lalu menjulurkan lidahnya ke arah Dimas. I love you, and I miss you, bisik Dimas di telinga Caca hingga membuat Caca merinding dan langsung menelan salivanya. I love you too, ucap Caca cepat dan langsung memeluk tubuh Dimas dengan erat, hingga ia melupakan luka bekas operasinya. Au! Caca meringis kala merasakan perih pada bagian ulu hatinya. Luka kamu itu masih basah, jangan terlalu barbar begitu. Bisa kan lebih anggun sedikit? Ucap Dimas sedikit kesal karena khawatir. Tuh kan berdarah lagi, pekik Dimas heboh. Lalu segera berlari mencari kotak P3K. Om mau ngapain? Tanya Caca panik kala Dimas hendak membuka bajunya. Mau mengganti perban kamu lah, mau apa lagi memangnya? Ucap Dimas bingung. Gak perlu, Caca bisa sendiri. Ucap Caca dengan menyilangkan kedua tangannya untuk menutupinya. Aku bahkan sudah melihatnya tadi. Ucap Dimas dengan menghela nafasnya pelan. Om Dimas! Pekik Caca cemberut, membuat Dimas terkekeh. Bersambung.